bayangkan ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Baru ditolong sama orang kaya udah seneng, ditolong sama pejabat udah seneng, ditolong sama orang yang punya kekuasaan, kekuatan seneng, ditolong sama orang yang punya pengaruh seneng. Lah kalau jaminannya yang nolong Nabi Muhammad SAW, masa hidupnya nggak senang? Pasti hidupnya senang, karena yang nolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya jadikan anak kita punya penolong, latih agar istiqomah tiap hari, menyiapkan diri dapat tiket pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Didik sholawat. Waktu duduk tanya, udah sholawat belum? Nanti kalau bangun jangan lupa ya, baca sholawat. Pagi sholawat, sore sholawat, tanyakan terus itu. Nanti hasilnya ibu bapak akan lihat sendiri, tiba-tiba anak kita menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mendapatkan berkahnya sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat tanpa henti harus kita lakukan tiap hari, karena Allah pun tak pernah berhenti bersholawat pada Kanjeng Nabi SAW. Begitu pula para malaikat tak pernah berhenti menyanjung dan mensholawati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala mewahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayat ini sebetulnya cukup, karena nggak ada dalil atau dasar hukum yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada Al-Quran. Nggak ada dasar hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Allah sudah mengatakan innallaha. Inna artinya sesungguhnya. Kalau Allah bilang sesungguhnya, itu kalau bahasa Indonesia janiki tenanan loh. Nah, ini sungguh-sungguh loh, beneran. Ya ini beneran. Beneran ngapain? Allah benar-benar selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah benar-benar sungguh-sungguh selalu sampai kapanpun akan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya Allah solawat untuk Nabi? Artinya Allah selalu meninggikan, memuliakan, mengagungkan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pangkatnya Nabi nggak mungkin stuck, berhenti. Kalau ada orang tuh pangkatnya selesai, mungkin kalau udah direktur ya udah selesai, pangkatnya direktur. Kalau udah guru besar selesai, pangkatnya guru besar. Tapi pangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berhenti, karena setiap saat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat pangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naik, sehingga Rasul mengatakan setiap kali lihat kondisi yang sebelumnya, Rasulullah SAW istighfar bukan minta ampun karena dosa, tapi Rasulullah SAW melihat saat ini kok bisa lebih banyak, tadi kok nggak sebanyak sekarang, sehingga merasa gelo, ya merasa menyesal. Karena itulah Nabi Muhammad SAW beristighfar, bukan karena dosa, tapi karena naik pangkat, kemudian melihat dirinya belum maksimal walaupun sudah super maksimal. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus naik pangkat. Kemudian malaikat, untuk Nabi malaikat juga mintakan, ya Allah angkat pangkat Nabi, ya Allah angkat kedudukan Nabi, ya Allah tinggikan kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Allah menyuruh kita sholawat. Hei orang-orang yang beriman, kalian bersolawatlah plus salam. Jadi ada perintahnya tambahan, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ini hikmahnya? Apa ini bagusnya? Apa ini utamanya? Kalau Allah bersolawat, itu yang dapat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, nah saya pengen disolawati Allah, bisa enggak? Saya pengen
dapat ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa tidak? Bagaimana caranya agar saya disolawati oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya gampang. Kalau kita solawat pada Nabi SAW, maka Allah akan solawat kepada kita. Allah solawat kepada kita artinya apa? Allah mengampuni kita, Allah tutup aib kita, Allah naikkan derajat kita, Allah beri kita rahmat yang besar, Allah beri kita anugerah. Sehingga kalau kita mau dapat Allah, caranya lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulnya kita muliakan, kita dimuliakan sama Allah. Rasulnya kita doakan, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, dikatakan dalam hadis, siapa yang solawat sekali dibalas dengan 10 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang solawat, langsung dia disolawatin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai amal apapun untuk dapat solawatnya Allah, berat, susah. Ya susah. Nah kalau kita pengen mendapatkan rahmatnya Allah, pengen mendapatkan ampunan ya Allah, pengen mendapatkan Allah, kita pegang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya yang kita pegang, Rasulnya yang kita raih, Rasulnya yang kita jadikan tujuan utama untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendapatkan Nabi Muhammad SAW? Caranya solawatin Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul mengatakan siapa solawat kepadaku, maka solawatnya itu akan nyampe kepadaku. Tablughuni haitsu kuntum. Dimanapun kalian berada, kamu berada, solawat kalian akan sampai kepadaku. Kemudian malaikat akan ngomong, ya Rasulullah, begitu solawatnya nyampe, ya solawatnya nyampe, malaikatnya ngomong, ya Rasulullah, barusan ada kiriman solawat dari fulan anaknya fulan, dari fulan anaknya fulan. Pertanyaan saya, kalau pesan WhatsApp saja nyampe-nya itu cepatnya luar biasa, lah kira-kira kecepatan ruh kita dalam bersolawat pada Nabi Muhammad SAW itu sampainya secepat apa? Masya Allah, pasti cepatnya luar biasa, karena itu gerakan hati. Saat ruh kita ini mengirimkan solawat sampai pada Nabi Muhammad SAW, diterima langsung oleh malaikat, diteruskan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasul langsung menjawab, dan untuknya juga solawatku, dan untuknya juga salamku. Saat itu juga dalam waktu yang sama Allah mengatakan, aku juga rahmati dia, aku juga sayangi dia, aku juga ampuni dia, aku juga akan berikan apapun kepada dia yang dia inginkan, akan aku berikan. Kenapa? Karena dia telah menyenangkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan senangkan dia. Karena itulah solawat menjadi jalan selamat yang mudah dan cepat, ya, mudah dan cepat. Rasul mengatakan dalam hadis Rasulullah, yang paling dekat denganku di antara kalian semua di hari kiamat adalah yang paling banyak solawat. Karena itulah Allah membuat aturan, siapa yang duduk dalam duduknya nggak berzikir dan tidak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka ketika dia bangun meninggalkan tempat duduknya, dia memiliki aroma yang lebih busuk daripada aroma bangkai. Dan dia kalau Allah mau akan disiksa, kalau Allah mau ya diampuni, terserah Allah. Artinya kondisinya mengkhawatirkan, aromanya busuk, kondisinya masih tanda tanya, disiksa atau diampuni. Gara-gara apa? Duduknya tidak baca solawat. Tapi kalau orang yang ahli solawat, harum, begitu harum, malaikat yang lewat, aroma apa ini kok harum? Bolone malah malaikat. Karena malaikat itu harum, maka cari tempat-tempat yang harum. Malaikatnya mendekat, malaikatnya merapat. Begitu kita didekati malaikat, malaikat itu dari cahaya, maka cahaya kita akan semakin terang, semakin benderang. Kalau udah aromanya harum, terang benderang, pikirannya pun jadi terang, hatinya pun jadi tenang, jalannya pun jadi kelihatan, sehingga bingungnya pun jadi hilang. Semua itu karena apa? Satu hal yang kelihatannya dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap bukan sesuatu, karena bukan khatmul Quran, karena bukan sedekah yang besar, karena bukan tahajud di malam hari, bukan duha di siang hari, tapi gerakan lisan tanpa henti bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya begini.
Kalau ada orang nanya, pentingnya apa sholawat? Jawabannya sederhana, menjalankan perintah Allah, selesai. Lah menjalankan perintah Allah itu penting atau nggak penting? Penting, dan itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua yang iman, ayo salawat, ayo salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong siapa? Allah. Yang merintahkan siapa? Allah. Yang menyuruh siapa? Allah. Tapi anehnya banyak orang tua gak nyuruh anaknya baca sholawat. Banyak suami gak nyuruh istrinya baca sholawat, gak nyuruh anaknya baca sholawat. Justru ibu-ibu kalau pagi rajin nanya anaknya, udah gosok gigi atau belum, sudah mandi atau belum, sudah sarapan atau belum, sudah punya uang saku atau belum. Tapi sholawatnya tidak ditanya. Mulai hari ini dan seterusnya, pagi nanya sama anak kita, tanya sama pasangan hidup kita, udah sholawat pagi atau belum? Kalau belum, ayo sekarang ditunggu, dibimbing baca sholawat. Sebab siapa yang baca sholawat pagi 10, sore 10, seperti yang udah sering saya sampaikan, dalam hadis disebutkan adrakahu syafa'ati, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku. Bayangkan, ditolong sama Nabi Muhammad SAW. Baru ditolong sama orang kaya udah seneng, ditolong sama pejabat udah seneng, ditolong sama orang yang punya kekuasaan, kekuatan seneng, ditolong sama orang yang punya pengaruh seneng. Lah kalau jaminannya yang nolong Nabi Muhammad SAW, masa hidupnya gak senang? Pasti hidupnya senang, karena yang nolong Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya jadikan anak kita punya penolong, latih agar istiqomah tiap hari, menyiapkan diri dapat tiket pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Didik sholawat. Waktu duduk tanya, udah sholawat belum? Nanti kalau bangun jangan lupa ya, baca sholawat. Pagi sholawat, sore sholawat, tanyakan terus itu. Nanti hasilnya ibu bapak akan lihat sendiri, tiba-tiba anak kita menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena mendapatkan berkahnya sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat tanpa henti harus kita lakukan tiap hari, karena Allah pun tak pernah berhenti bersolawat pada Kanjeng Nabi SAW. Begitu pula para malaikat tak pernah berhenti menyanjung dan mensolawati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.